inilah antusiasme publik pada acara nonton bareng film kontroversial bertajuk Balibo 5 pekan lalu di kantor Kontras, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Film Balibo 5 besutan sutradara Robert Connolly sempat menuai pro kontra ketika rencana pemutarannya di ajang G-Fest terjegal larangan lembaga sensor film yang melarang putar film tersebut. Lembaga sensor film melarang pemutaran Balibo 5 dengan alasan film itu bisa memicu konflik pertikaian antara Indonesia-Australia terkait operasi militer di Timor Timur tahun 1975. Namun larangan ini tak menyurutkan komunitas Utan Kayu menggelar acara nonton bareng dan memutar film Balibo 5 untuk kalangan terbatas. Komunitas independen lain, LSM Kontras, kemudian juga melakukan hal yang sama. Hanya mengenai buka lama yang objektivitasnya masih diperdebatkan, maka lembaga sensor film menyatakan menolak seutuhnya film tersebut untuk diedarkan dan dipertunjukkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sangat disayangkan ya pelarangan film Balibo 5. Artinya di era reformasi di mana seharusnya rakyat bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, juga era kebebasan berekspresi, seharusnya nggak ada lagi ya pelarangan-pelarangan seperti ini. Ini seperti mengingatkan kita pada zaman Orde Baru, di mana banyak ruang-ruang publik itu ditutup, artinya banyak pelarangan-pelarangan buku, pencegahan film segala macam. Film Balibo 5 telah diputar di Festival Film Internasional Melbourne dan Brisbane 2009 dan menimbulkan reaksi beragam. Kasus Balibo 5 sendiri telah diputuskan pengadilan Cliff Coroners New South Wales dan Polisi Federal Australia. Tanggal 8 September 2009, AFP memutuskan menyelidiki tuduhan kejahatan perang dalam kasus Balibo 5 setelah ada kesimpulan pengadilan Cliff Coroners New South Wales tanggal 16 November 2007. Celakanya, tekanan publik terhadap pemerintah Australia untuk penyelesaian kasus Balibo sempat menimbulkan ketegangan baru dengan pemerintah Indonesia. Ketika kasus ini tengah bergulir di pengadilan Australia pada 29 Mei 2007, malang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Saat berkunjung ke Sydney, Australia, terjadi insiden penyergapan polisi negara bagian New South Wales ke kamar hotel tempat Sutioso menginap. Tiba-tiba ada dua detektif yang mengaku dan menunjukkan identitas masuk kamar saya tanpa memberitahu. Dia menunjukkan identitasnya sebagai detektif, minta kepada saya agar mau datang ke pengadilan di Sydney. Ya, saya tanya ada apa? Saya harus datang ke sana. Anda diidentifikasi terlibat dengan terbunuhnya 5 wartawan asing termasuk Australia di Balibo, tim-tim tahun 1975. Ya, dan saya bilang saya tidak pernah ada urusan dengan terbunuhnya wartawan itu selama saya tugas di tim-tim pada tahun 1975, dan saya tidak mau menandatangani panggilan ini dan saya protes atas tindakan Anda. He apologizes to the governor for any distress and inconvenience that was caused. Setelah hampir 34 tahun berlalu, kematian kelima wartawan jaringan stasiun TV Channel 7 dan Channel 9 Australia, Greg Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters, Malcolm Rainey, dan Gary Cunningham saat bertugas meliput konflik bersenjata di Balibo, rupanya masih menyisakan tanda tanya besar di negeri Kangguru. Kendati insiden itu sudah menjadi bagian risiko pekerjaan jurnalis yang meliput di wilayah konflik. Ketika itu, 5 wartawan Australia terjebak dalam baku tembak pertempuran antara TNI dengan pihak Fretilin. Melihat bahwa ini suatu film yang dibuat sekian tahun setelah kejadian, dan sudah barang tentu tidak merefleksikan realita secara 100%, tetapi hanya mengambil referensi daripada itu untuk membuat suatu film sesuai dengan kepentingan tujuan yang dikehendaki. Sehingga saya lihat film ini seperti film biasa, seperti umpamanya film-film tentang Vietnam, perang Vietnam yang kita sering tonton di televisi yang dibuatnya di Amerika dengan gambar-gambar yang diambil dari Vietnam. Begitu juga yang tadi saya lihat itu. Saya melihat bahwa mungkin
kalau kita mau supaya film itu menjadi suatu realita historis ya, yang bisa mempunyai nilai yang tinggi, ya itu harus diberikan pengetahuan tentang kejadian yang terjadi sebelum film itu dibuat atau sebelum apa yang digambarkan oleh film itu terjadi. Umpamanya kita melihat bahwa ada perang saudara di Timur Timur. Perang saudaranya antara satu pihak adalah Fretilin, di pihak lain adalah UDT Apodeti Kota Trabajista, yang terjadi setelah orang Portugis yang memerintah pada waktu itu meninggalkan Timur Timur pada bulan Agustus tahun 75. Ya, dalam perang saudara itulah maka orang Indonesia yang terlibat atau yang bersimpati kepada UDT Apodeti Kota Trabajista juga ikut membantu ya gerejawan daripada UDT Kota Trabajista untuk merebut kembali Balibo. Ya, sehingga ya terjadilah apa yang kita lihat ya dalam film yang sudah direkayasa itu, sehingga itu tidak memberikan satu gambaran yang kecil seperti apa yang kita lihat di film itu. Nah, kalau saya tidak terlibat langsung di situ, tapi yang saya tahu itu terjadi pada sekitar pukul 3 atau 4 pagi, sehingga masih gelap gulita lah. Saya tidak mungkin kita melihat film seperti tadi itu. Nah setelah itu kita sendiri di kubu UDT Apodeti Kota Trabajista, kita nggak tahu juga bahwa ada wartawan dari luar negeri di dalam kubunya. Kita nggak tahu bahwa ada wartawan. Nah, sehingga malam gelap gulita, perang saudara, suatu penerbuan. Sudah barang itu semuanya jadi sasaran ya di pihak sana. Ya, bisa jadi orang Australia, bisa jadi orang Portugis. Mantan Ketua Partai UDT, sekaligus mantan Duta Besar Keliling Indonesia untuk masalah Timur Timur, Lopez da Cruz, amat menyayangkan akan terhambatnya proses rekonsiliasi yang dibutuhkan untuk memperkokoh hubungan antara Indonesia dengan bekas wilayah NKRI Timor Lorosai yang sekarang berganti nama Timor Leste. Rekonsiliasi yang kita sangat harapkan ya, supaya orang Timur Timur itu bisa saling menerima, bisa saling menghormati, bisa saling mengampuni, supaya melihat ke masa depan dengan suatu harapan yang kokoh, di mana orang Timur Timur semua bisa bersatu, tidak akan terwujud. Karena apa ya? Australia umpamanya seperti ini, kita tidak katakan bahwa pemerintah, tetapi di rakyat yang biasa itu dilihat itu selalu lihat itu Australia, sehingga hubungan tidak akan baik. Dan dalam hal ini ya yang paling kecil seperti Timur Timur, negara yang paling kecil, dia lain akan lebih menderita. Kalau kita ya biasa-biasa saja kan, kita sudah orang katakan bahwa sudah banyak makan garam lah gitu. Kita sudah dikritik oleh seluruh dunia pun ya, kita masih tetap berjalan. Tetapi kalau itu pada Timur Timur karena lingkungannya kecil, nanti bisa menimbulkan itu luka lama. Kita makin lama makin jauh daripada rekonsiliasi, perdamaian, saling menerima, saling menghormati. Dari pihak Indonesia, saksi hidup peristiwa itu yang mau berbicara kepada pers adalah mantan perwira komando pasukan Sandi Yuda, Gatot Purwanto. Mantan perwira dari tim Susi itu pernah bertugas di tim-tim tahun 1975, menjadi salah satu saksi hidup yang mengalami pertempuran di Balibo ketika Indonesia mulai masuk Timor Timur. Mantan perwira menengah itu amat menyayangkan fakta Balibo yang ditampilkan dalam film hanya dari satu sisi saja, yaitu pihak Australia, dan tidak memiliki keberimbangan sejarah. Karena pada saat saya penasaran, karena film Balibo ini dilarang, sehingga saya terpaksa nonton di tempat LSM. Saya sembunyi-sembunyi nonton di sana. Selesai film, itu saya sangat terkejut sekali atas komentar seorang mungkin jurnalis juga ya, karena dia bawa kamera dan sebagainya, itu yang mengatakan, dan itu didengar oleh semua orang di situ, itu mengatakan, saya baru tahu sekarang ini kalau tentara Indonesia itu tentara yang paling brutal di seluruh dunia, kalau tidak salah dia bilang begitu. Itu karena dia menonton tindakan-tindakan yang terlalu didramatisir dalam film Balibo 5 tersebut, sehingga saya sangat tergugah sekali. Ini tidak benar ini, walaupun saya sekarang bukan tentara lagi, tetapi ini harus diluruskan.